Halo guys, balik lagi di LNS Channel ID. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita horor yang berjudul KKN Terkutuk. Kisah horor nyata di balik topeng kuyang. Bagaimana ceritanya? Jangan lupa ikuti terus LNS Channel ID. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk klik tombol like, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar. Oke, langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Tahun itu, 6 mahasiswa dari sebuah universitas di kota besar, Yoga, si ketua kelompok yang pragmatis, Ari, si skeptis dengan naluri investigasi, dan Dimas, si teknisi yang selalu sigap dengan kamera dan drone, Lilis yang sensitif dan mudah terpengaruh, Intan si juru bicara yang selalu tenang, dan Rara si periang yang hobi mengambil foto, tiba di titik nol sebuah kampung kecil. Nama itu bahkan tidak terdaftar di peta digital. Sebuah anomali geografis yang mengundang rasa ingin tahu sekaligus kecemasan. Perjalanan menyusuri sungai dengan perahu motor kecil memakan waktu hampir sehari penuh. Menembus hutan tropis yang lebat dan bisu, udara lembab menyesakkan, aroma tanah basah dan daun busuk menyergap indera. Sambutan warga kampung bukanlah sambutan hangat khas pedesaan yang mereka bayangkan. Senyum ramah diganti tatapan kosong, nyaris hampa yang seolah menembus jiwa. Pintu-pintu kayu berderit menutup, buru-buru begitu perahu mereka merapati dermaga reot. Suara-suara riuh anak-anak mendadak lenyap, digantikan keheningan yang mencekam. Kepala desa Pak Jaya, seorang pria parubaya dengan sorot mata lelah dan bekas luka di pipi kiri, menyambut mereka dengan gestur dingin. "Selamat datang, Nak. Semoga betah," katanya. Suaranya serak, nyaris berbisik. "Satu hal saja pesanku, kalau malam dengar suara bayi menangis dari hutan, jangan keluar. Jangan dijawab, jangan ditengok." Kata-katanya menggantung di udara, menciptakan selubung misteri yang langsung menyelimuti rombongan KKN. Ari mencoba bertanya lebih jauh, tapi Pak Jaya hanya menggeleng. Bibirnya tertatup rapat. Ada rahasia yang tersembunyi di balik tatapan kosong penduduk desa. Sebuah beban tak kasat mata yang menyesakkan dada. Lilis, yang paling peka, merasakan bulu kuduknya merinding. Malam pertama di kampung itu adalah sebuah pembuktian brutal. Pukul 2 dini hari, keheningan pecah oleh tangis bayi yang melengking dari arah hutan. Awalnya pelan, meratap, lalu berubah menjadi jeritan lirih yang menakutkan, menyerupai arangan kesakitan. Lilis, yang kebetulan tidur di dekat jendela dengan kelambu tipis, tak mampu menahan rasa penasaran yang bercampur ngeri. Ia mengintip, dan apa yang dilihat membekukan darahnya. Di tengah pekatnya kegelapan, di antara siluet pepohonan yang menjulang, melayanglah sesosok kepala perempuan dengan rambut hitam panjang tergerai tidak beraturan. Di bawahnya, organ-organ dalam berkilau terkena pantulan cahaya remang bulan. Usus, jantung, lambung, menjuntai menjijikan seperti untayan tali. Mata sosok itu menyala merah menatap lurus ke arah jendela kamar mereka. Lilis menjerit histeris. Suaranya merobek keheningan malam. Yoga, Ari, Dimas, Intan, dan Rara terbangun kaget. Lampu senter berhamburan mencari sumber jeritan, dan saat mereka semua berlari ke jendela, sosok mengerikan itu telah lenyap, seolah ditelan kegelapan. Lilis hanya bisa duduk gemetar, lututnya dingin, berulang kali mengumamkan satu nama, itu Kuyang. Ari, meski skeptis, tak bisa mengabaikan kengerian yang terpancar jelas dari mata Lilis. Dimas berusaha menenangkan, sementara Intan memeluk Lilis erat. Rara yang biasanya ceria, pucat pasi. Ketakutan yang nyata kini melingkupi mereka. Bukan lagi sekedar kisah horor dari urban legend, mereka telah masuk ke dalam sebuah mimpi buruk yang nyata. Hari-hari berikutnya di kampung itu adalah perjuangan tanpa henti. Program KKN yang telah mereka rancang matang, edukasi kesehatan, pendataan penduduk, pengadaan sanitasi, semuanya membentur dinding keheningan dan penolakan. Warga desa enggan membuka diri. Anak-anak yang biasanya riang mendadak jauh jika rombongan KKN mendekat. Para ibu-ibu buru-buru masuk ke dalam rumah, membantung pintu, seolah mereka adalah wabah menular. Tatapan mereka masih sama, kosong, dingin, penuh ketakutan yang tidak terucap.
Yoga mencoba melakukan pendekatan persuasif, menjelaskan tujuan mulai KKN. Tapi kata-katanya mental. Ari yang frustasi mencoba mencari informasi dengan cara lebih halus. Ia menyadari bahwa Pak Jaya dan para sesepuh lainnya selalu menghindarkan topik tentang insiden malam pertama. Suatu siang saat Yoga sedang mencoba memperbaiki saluran air di dekat warung desa, seorang pria tua bernama Pak Danu tiba-tiba menariknya ke belakang warung. Pak Danu dengan wajah keriput dan mata sayu berbisik lirih, suaranya bergetar. "Nak, jangan terlalu lama di sini. Kampung ini bukan tempat untuk orang luar. Sebaiknya kalian pergi sebelum terlambat." Yoga pun bertanya, "Terlambat kenapa, Pak? Ada apa sebenarnya di kampung ini?" Pak Danu hanya menggeleng. Matanya menerawang jauh ke arah hutan. "Ada hal-hal yang lebih baik tidak kalian ketahui. Kekuatan di sini terlalu besar." Pria tua itu lantas bergegas meninggalkan Yoga dengan 1000 pertanyaan. Ari dengan naluri penyelidiknya tak menyerah. Ia mencoba mendekati penduduk yang tak terlihat sedikit lebih terbuka, terutama para wanita berupaya yang kadang terlihat di pasar desa. Dari seorang nenek tua bernama Maijah yang menjual sayuran di sudut pasar, Ari akhirnya mendapatkan secercah informasi. Maijah dengan suara berbisik dan tatapan waspada menceritakan tentang Bumida. Bumida dulu bidan kampung, cantik, cerdas, dan sangat dihormati. Suaminya meninggal saat usianya masih muda. Sejak itu dia menyendiri. Orang bilang dia belajar ilmu hitam supaya tetap muda, abadi, tapi harus bayar mahal. Sejak itu kampung kami gak pernah tenang. Maijah pun di situ menghentikan ceritanya. Matanya melirik ke sekeliling, seolah takut ada yang mendengar. Ia pun lantas buru-buru mengamasi dagangannya dan pergi. Cerita Maijah tentang Bumida, seorang bidan yang konon menjadi kuyang untuk keabadian, mulai menyusun kepingan teka-teki. Namun mereka belum sepenuhnya memahami implikasinya, hingga serangkaian kejadian aneh mulai menimpa mereka. Rara yang awalnya paling ceria, tiba-tiba mimisan hebat tanpa sebab yang jelas. Darah segar membanjiri hidungnya, membuat kemejanya bernoda merah. Intan mulai merasakan tubuhnya seperti dihisap dari dalam, lemas tidak bertenaga, seolah energinya terkuras habis setiap malam, dan Lilis yang paling parah mulai berbicara sendiri saat tidur. Kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak jelas, namun satu nama terus berulang, Mida, Mida. Suaranya kadang serak, kadang melengking, seperti bukan suara Lilis sama sekali. Ia pun selalu terbangun dengan kondisi kelelahan dan ketakutan mendalam, tanpa mengingat apapun yang ia ucapkan. Kekuatan tak kasat mata itu mulai bekerja, merayap masuk ke dalam diri mereka, menggerogoti kesehatan dan kewarasan mereka perlahan. Ketegangan di antara keenam mahasiswa semakin kentara. Ari dan Yoga mencoba tetap tenang, tetapi kekhawatiran jelas terpancar di mata mereka. Dimas pun mulai rutin memeriksa kamera dan drone, seolah mencari jejak yang terlewat. Sementara Intan dan Rara semakin pendiam, dibayangi ketakutan yang tak bisa mereka pahami. Malam ke-7 KKN berubah menjadi puncak dari ketegangan yang menumpuk. Pukul 9, listrik di seluruh kampung mati mendadak. Bukan padam biasa, listrik tiba-tiba lenyap, seperti dicabut paksa dari sumbernya. Gelap total. Hanya suara angin bergemuruh, ranting pohon bergesekan, dan gesekan dedaunan kering yang terdengar. Di tengah kegelapan yang mencekam, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar pondok KKN. Awalnya samar seperti bisikan, lalu semakin jelas. Doa-doa yang tidak mereka kenal, mantra-mantra yang diucapkan dalam bahasa kuno, dan nyanyian aneh yang melengking, bernada monoton namun menggetarkan jiwa. Suara-suara itu seolah berasal dari berbagai penjuru, menyelimuti kampung. Dimas dan Ari ditemani Yoga, mengintip dari celah dinding bambu yang sedikit renggang. Di kejauhan, mereka melihat sekelompok orang sekitar 10 hingga 12 orang berjalan perlahan menuju area hutan terlarang, membawa obor yang memancarkan cahaya oranye kemerahan di dalam kegelapan malam. Mereka berjalan dalam barisan rapi, menunduk seperti dalam sebuah prosesi sakral. Di tengah rombongan-rombongan itu, ia diapit oleh 2 orang pria bertubuh besar. Berdiri seorang perempuan tua berjubah hitam panjang. Rambutnya sangat-sangatlah panjang, tergerai hingga menyentuh tanah, putih keperakan.
Meskipun wajahnya samar-samar tertutup bayangan dan kegelapan, mata perempuan itu terlihat jelas, menyala, merah menyala dalam gelap. Memancarkan aura mengerikan yang tak bisa diartikan. Itu adalah tatapan yang sama seperti yang dilihat Lilis malam pertama. Itu Bu Mida, bisik Ari. Suaranya tercekat. Dimas buru-buru mengambil ponselnya, mengarahkan kamera ke arah rombongan misterius itu dan mulai merekam. Ia berharap bisa mendapatkan bukti visual tentang apa yang sedang terjadi. Namun saat ia memeriksa hasil rekamannya, hanya ada layar hitam. Tidak ada gambar, hanya suara aneh yang terekam, seperti desisan ular yang panjang dan mengeramkan, diselingi dengan gumaman mantra yang tidak jelas. Sial, Dimas pun membanting ponselnya ke kasur. Gak bisa direkam, ada semacam hal yang menghalangi. Intan yang sejak tadi hanya diam, kini tidak bisa menahan ketakutannya lagi. Air matanya mengalir di pipinya. Kita harus pergi dari sini, bisiknya. Suaranya pun bergetar. Malam ini juga aku udah gak kuat. Yoga memeluknya, mencoba menenangkan. Kita gak bisa kemana-mana, Tan. Perahu penjemput baru datang 2 minggu lagi. Sinyal ponsel juga mati total. Ketakutan pun mencekik mereka. Mereka terjebak di sebuah desa yang menyimpan rahasia gelap, di mana ilmu hitam berkuasa, dan di mana mereka menjadi target tak terlihat dari kekuatan yang tak mereka pahami. Udara malam terasa semakin dingin, seolah kegelapan itu adalah entitas hidup yang bernafas di sekitar mereka. Namun, pagi harinya, segalanya memburuk secara drastis. Sebuah kejadian yang lebih mengerikan menunggu mereka. Fajar belum sepenuhnya menyingsing saat Lilis terbangun dengan perasaan tidak enak. Ia menoleh ke tempat tidur Rara di sebelahnya. Namun ranjang kosong itu, selimut terlipat rapi, seolah tidak pernah ditempati. Rara, panggil Lilis. Suaranya serak, tidak ada jawaban. Kepanikan merebak di antara mereka. Rara tidak ada di kamarnya. Semua mahasiswa berhamburan keluar, mencari Rara ke seluruh penjuru pondok. Lalu ke area sekitar, mereka memanggil namanya, memeriksa setiap sudut desa yang mereka ketahui, tetapi tidak ada jejak. Sepatu Rara masih berada di dekat pintu, tasnya pun tergeletak di meja, seolah ia menghilang di telan bumi begitu saja. Yoga dan Ari bergegas menemui Pak Jaya. Kepala desa itu mendengarkan dengan tatapan yang kosong. Namun, kali ini kesedihan mendalam di matanya. Setelah mendengarkan penjelasan mereka, Pak Jaya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Suaranya begitu lirih. Kalau sudah bisa diambil, nggak bisa dikembalikan, nak, katanya tanpa ekspresi. Dia sudah jadi bagian dari takdir kampung ini. Jawaban Pak Jaya membuat Yoga marah besar. Apa maksudnya, Pak? Dia teman kami. Apa yang terjadi padanya? Intan menangis histeris, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi Rara. Mereka mencoba menghubungi siapapun, keluarga, kampus, siapa aja. Tapi sinyal ponsel benar-benar mati. Powerbank mereka juga sudah habis. Perahu penjemput yang dijadwalkan akan menjemput mereka 2 minggu lagi terasa seperti berjarak ribuan mil. Mereka terisolasi. Di tengah kepanikan itu, Lilis tiba-tiba ambruk. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Tubuhnya bergetar, dan ia mulai berbicara dengan suara parau, berat dan menyeramkan. Bukan suara Lilis. Kira-kira apa yang terjadi dengan Lilis, guys? Apakah Lilis akan selamat? Atau Lilis akan berakhir sama? Tunggu kisah selanjutnya di LNS Story Channel ID. Jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan ketik di komentar feedback, request, atau apapun yang ingin kalian sampaikan untuk admin agar kedepannya admin bisa improve. Terima kasih sudah mendengarkan channel ini, dan jangan lupa tunggu selanjutnya.